Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Sekarang waktunya tanya jawab antara jemaah dengan narasumber kita, Pak Quraish Shihab. Silakan Ibu yang mau bertanya. Nama saya Haja Iwin. Saya ingin bertanya, Pak Quraish Shihab, langkah awal apa yang sebaiknya kita dahulukan ketika kita berniat mendalami Al-Quran? Apakah belajar tajwidnya, membaca terjemahannya, atau bahkan mempelajari bahasa Arabnya terdahulu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang itu ada sistem 3 in 1. 3 in 1. Ada ya, di Jakarta ada itu ya. All in one system. Jadi bisa baca Al-Quran, pelajari maknanya, dari situ belajar bahasa Arabnya, belajar tajwidnya, itu semuanya bisa. Dan saya kira itu jalan yang lebih cepat ya daripada belajar bahasa Arabnya dulu. Lama tuh belajar bahasa Arabnya kan. Yeah. Tapi kita melalui ayat-ayat Al-Quran, oh ini bahasa Arabnya ini, Bismillah, oh isim itu nama, ma itu apa, terus nanti ma ismuka, siapa namamu, karena kita udah tahu itu bisa belajar bahasa Arab melalui Quran. Nah, waktu membacanya kita terapkan tajwidnya. Ada orang-orang yang tidak tahu ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu ilmu satu malam, bisa dipelajari dalam satu malam. Nah, bisa dipelajari. Dulu sahabat Nabi belum ada ilmu tajwid, tapi mereka membacanya sudah benar. Kita bisa ajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran tanpa dia tahu tajwid, ya kan? Tapi diterapkan. Nah, waktu itu juga lihat terjemahannya, boleh jadi lihat tafsirnya. Itu dalam satu ini. Jadi jangan dahulukan ini, baru itu, baru ini, sekaligus. Oke, baik. Selanjutnya silakan. Nama saya Nia. Pak Quraish, saya mau tanya, pada ayat 154 disebutkan bahwa Taurat adalah tafsilan atau penjelasan. Pada ayat 157 dalam konteks Al-Quran disebutkan kata bayinah yang juga berarti penjelasan. Bagaimana memahami hubungan antara keduanya, Pak? Terima kasih. Baik. Ada bedanya sebenarnya. Tafsilan, rincian, penjelasan yang menyeluruh, ya kan? Sampai rinciannya. Itu sebabnya kalau kita baca kitab Taurat itu sangat rinci, ya, rinci sekali. Nah, kalau bayina memang bisa orang berkata terambil dari kata bayan berarti penjelasan, tetapi yang dimaksud di situ adalah bukti. Jadi beda kan? Ini dia jelaskan bahwa di sana ada rincian, di sini di Al-Quran dia katakan bahwa dia adalah bukti. Beda rincian dengan bukti. Al-Quran itu petunjuk. Nah, satu hal lagi yang saya ingin tambahkan, kitab Taurat itu bukan mukjizat. Quran itu mukjizat. Kitab Nabi Musa itu kitab sucinya tidak menjadi bukti kebenarannya. Yang menjadi bukti kebenarannya itu kan tongkat. Ya. Kalau Nabi Muhammad itu bukti kebenarannya adalah Al-Quran, jadi dia bayinah. Saya kira jelas ya bedanya. Oke, baik. Ya, selanjutnya silakan. Nama saya Agus Santoso. Pak Quraish yang kami hormati, saya ingin menanyakan di awal ayat 154 yang dimulai dengan kata summa atau kemudian, mohon untuk diperjelas tentang penggunaan kata summa tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Oh, ini bahasa Arab nih. Summa itu pada mulanya berarti kemudian. Kata kemudian ini itu bisa berarti dari satu tahap ke tahap yang lain meninggi. Bisa juga dari satu tahap ke tahap yang lain merendah.
saya berada di tingkat 10, kemudian saya ke tingkat berapa maunya? 12. Kalau ke tingkat 11 naik, ya kan? Kalau ke tingkat 9 menurun. Itu semua itu pada dasar. Jadi kalau Anda mau memahami kata summa dalam pengertian ini, bisa Anda pahami menurun dalam arti dari kitab Taurat ke kitab Al-Quran, masanya turun, ini yang lalu sekarang datang, ya kan, turun itu toh. Nah, bisa juga Anda pahami terbalik, bahwa tadinya Taurat itu kedudukannya di bawah, sekarang dia meninggi, Allah menurunkan kitab suci Al-Quran dengan meninggi. Nah, bisa juga kata summa itu tidak diartikan dalam pengertian naik dan turun, tetapi tadi sebenarnya saya dalam penjelasan saya itu saya katakan lebih jauh kami beritakan begini. Nah, kalau lebih jauh kami beritakan begini, itu tidak ada kata meninggi atau menurun, ya kan? Itu arti summa. Jelas? Jelas ya? Baik. Terima kasih Pak. Pemirsa, tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah, kami akan segera kembali. Allah menurunkan kitab suci sebagai petunjuk. Allah menurunkan Al-Quran supaya tidak ada dalih bagi siapapun di hari kemudian untuk berkata saya tidak tahu.